Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Zaki Ramadan dengan NIM 19040 15158 dari Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan pembuatan simplisia. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Simak aja video berikut ini. Tanaman yang saya pilih untuk dijadikan simplisia adalah daun jambu biji. Daun jambu biji memiliki manfaat, diantaranya mengatasi diare, menurunkan kadar kolesterol jahat, mencegah kanker, sebagai obat alami diabetes, mengatasi penyakit gusi, dan lain-lain. Berikut adalah tahapan-tahapan pembuatan simplisia. Proses yang pertama adalah proses pengambilan bahan. Proses yang kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya, baik dari bagian lain dari tumbuhan yang bersangkutan maupun dari luar tanaman seperti tanah, kerikil, dan lain-lain. Proses yang ketiga yaitu pencucian. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air, air sumur, atau air pam. Proses yang keempat yaitu perajangan. Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau atau dengan alat mesin perajang khusus, sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendakinya. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat penguapan airnya, sehingga mempercepat waktu pengeringan. Tetapi, irisan yang terlalu tipis juga dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan. Proses kelima yaitu pengeringan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Pengeringan dilakukan sampai kadar air tidak lebih dari 10%. Pengeringan sebaiknya dilakukan jangan di bawah terik sinar matahari langsung, tapi bisa juga ditutup dengan kain untuk menghindari terurainya kandungan kimia dan debu. Proses yang keenam yaitu sortasi kering. Sortasi ini merupakan tahap akhir dari pembuatan simplisia. Proses ini dilakukan sebelum simplisia dibungkus untuk kemudian disimpan. Tujuannya dari sortasi ini itu untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Proses selanjutnya yaitu proses penyerbukan. Proses ini dilakukan dengan cara menumbuk bahan simplisia atau dengan cara di blender. Tujuannya adalah untuk membentuk bahan simplisia menjadi bubuk atau serbuk, sehingga mudah untuk dilakukan proses penyimpanan. Proses berikutnya adalah proses pengepakan dan penyimpanan. Simplisia yang sudah menjadi serbuk dilakukan penyimpanan di dalam wadah kaca yang tertutup. Tujuannya untuk menjaga simplisia agar tetap kering dan terhindar dari kontaminan yang menyebabkan turunnya kualitas dari simplisia tersebut.